Abah kan belum keluar. Masih di madrasah ya. Masih di dalam. Iya. Masih begitu keluar pintu kan sambil Masya Allah, kan bercahaya tuh ya. Wajahnya bercahaya sih, Masya Allah. Mohon maaf ya. Saya kalau ingat sedih, bahagia. Saya kok bisa gini ya. Alhamdulillah Mas Heri dapat hidayah dari Allah. Gitu ya. Saya berbalik ya besar. Iya. Sampai saya coba pengen nggak sholat wajib yang 5 waktu dong. Pengen berhenti coba-coba tak libur. Nggak bisa. Masih di Kendal, alhamdulillah nih Mbah. Pripun kabar Mbah? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Saya kalau ingat Mbah Heri ini ingat Madu Pramuka. Alhamdulillah. Gimana bisa ini Mbah melekat sekali Mbah Heri dengan Madu Pramuka? Saya kan karyawan Madu Pramuka. Ya, karyawan Madu Pramuka. Kemudian awal masuk Madu Pramuka dulu kan namanya bukan Madu Pramuka, tapi Apiari Pramuka. Nama madunya? Lengkapnya Pusat Apiari Pramuka. Oke. Apiari itu peternakan lebah, Pramuka ada ownernya, pemilik. Karena milik Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Oke. Tapi setelah tahun 2005, setelah reformasi itu dirubah menjadi nama PT Madu Pramuka. Jadi itu milik dari Pramuka Kuarnas. Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang berjuang di Jakarta. Oh gitu. Iya, kalau saya di Jakarta itu hanya sebuah cabang. Di Batang itu cabang. Cabang Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah itu adalah cabang. Salah satu cabang di milik gerakan. Tapi itu milik Belinya Kuarnas. Oh Kuarnas. Iya. Tapi pikir sudah milik sepenuhnya Bayirin untuk yang cabang ini enggak? Bukan, saya karyawan. Oh gitu. Iya. Memang aktif di Pramuka jadi pembina sebelumnya? Bukan pembina sebelumnya. Saya dulu masuk di Pusat Apiari Pramuka itu 1 Februari 80 tahun 1980. Itu masuk awal ada sebagai saya pengemudi. Ya driver ya, tapi ngantar jemput bos lah. Gitu, 40 tahun yang lalu berarti ya? Iya, itu sebagai pengemudi. Kemudian berjalan sekitar 5 bulan pengemudi, kemudian ganti pimpinan. Nah itu saya terus dimutasi di lapangan untuk merawat lebah. Oh itu ya, dari pengemudi terjun ke lapangan merawat lebah. Waktu itu saya stres berat karena biasa duduk di belakang setir, pakaiannya setil, ya keuangannya cukup. Turun di lapangan, masuk hutan, keluar hutan, ya pegangnya bukan lagi setir, lebah dan kotak lebah. Kotak lebah. Itu baru 5 bulan. 5 bulan nyetir. Nyetir ya. Ya, kemudian langsung saya dipindah di Jawa Tengah. Tapi alhamdulillah dari hikmah ini dipindah dari pengemudi ke lebah. Akhirnya saya banyak belajar tentang biologi lebah madu. Oh, iya. Oke. Sampai kemarin tuh diundang ke Sawah Lunto oleh Pemkab sana ya. Pemkot sana ya. Pemerintah kota. Ngapain 3 bulan di sana tuh Mbak? Di sana itu untuk memberikan bimbingan teknis peternak lebah kepada kelompok tani hutan yang ada di wilayah Sawah Lunto. Karena kota Sawah Lunto ini kan daerah tambang, tambang dulu batu bara. Ya. Itu banyak di sana banyak potensi tanaman-tanaman pegunungan. Di sana kan tanahnya perbukitan itu cukup potensial untuk digali atau ditambang emas cair istilahnya ya. Kalau madu itu saya istilahkan emas cair. Karena apa? Karena madu itu cukup mahal. Ya. Cukup mahal, kemudian cukup prospektif. Terus di bidang bisnis juga tidak ada, madu tidak laku, tidak pernah ada. Demandnya tinggi juga ya. Iya, walaupun madu palsu tetap laku, apalagi yang asli. Apalagi yang asli. Iya gitu ya. Jadi sana di samping memberikan pelatihan-pelatihan kepada
kelompok tani. Ada berapa kelompok tani itu, Mbah? Itu yang saya bukan baru satu, ya baru satu dulu untuk sampel. Oke. Ya jadi untuk pionir, ya sebagai pionir untuk peternak lebah. Sebab yang lain kan kelompok taninya ada yang nanam singkong dan sebagainya. Ini untuk lebah madu. Dan itu selama 3 bulan sampai dengan pendampingan tuh ya? Iya. Ya pendampingan yang menangani. Oke, jadi dari A sampai Z itu kemarin ya Mbah dampingi ya? Insya Allah gitu. Jadi sebenarnya kalau Ikhwan Akhwat Tekian yang ada ingin mencoba usaha madu, bisa dong nanti nih Mbah Heri mau bantu nih. Insya Allah siap membantu. Apa sih sebenarnya kalau untuk memulai usaha madu seperti bikin kelompok tani itu harus area yang seperti apa gitu? Gini, kalau untuk peternak lebah itu tidak perlu punya lahan sendiri. Ya, yang penting kita memiliki skill, pengetahuan dulu tentang lebah madu, kemudian punya bibitnya, oke jalan. Iya, sebab kan lebah ini kan dipindah-pindah dari satu lokasi ke suatu yang lain sesuai dengan yang ada sumber pakan lebah. Apa tuh? Apa sumber pakan lebah itu? Hanya 2 unsurnya. Satu nektar bunga sebagai madu, yang kedua adalah bee pollen atau tepung sari bunga sebagai protein nabati untuk lebah itu sendiri. Masya Allah. Iya. Jadi ratu lebah itu kalau tidak makan tepung sari bunga tidak mau bertelur. Nah, karena tidak mau bertelur, ini akan terjadi vakum generasi. Putus generasi ya. Iya. Sehingga bisa punah. Iya. Ini memang nanti nih, ini harus ada spesial khusus membahas tentang permaduan karena Mas Anies juga tuh juga banyak pertanyaan tentang madu. Beliau nih ingin ini usaha madu nih, Mbah. Tapi kita sekarang bagaimana nih pengen tahu juga Mbah Heri ini bisa berkenalan atau mungkin mengetahui Tekian Suryalaya itu dari siapa kalau boleh tahu dulu, yang apakah memang cari sendiri atau memang ada teman yang ngajak atau seperti apa tuh Mbah? Ya baik, kalau cerita untuk Tekian tadinya saya kan awam ya, jangankan torikot, sholat aja nggak pernah. Gitu. Katakan kok ya sholat ya jarang lah, asal ikut-ikutan ya. So, kalau sholat bener jamaah ya paling rubuh-rubuh pisang gitu ya. Ya artinya imam ruku ikut ruku. Iya. Ya gitu. Tapi nggak tahu kemana itu pikirannya sholat. Ya. Assalamualaikum klepat pergi kan. Apa itu pikir? Ya, jadi tidak pernah. Nah itu saat itu sebelum saya sampai ke Suryalaya di hadapan dengan Pangersa Abanom ya langsung ya. Itu saya mengalami stres berat. Karena waktu itu sudah kan dari tahun 80 hingga tahun 92 itu kan saya menjabat ada jabatan terakhir kepala bagian produksi. Yang lebah tadi itu ya? Iya, yang di lebah ya. Produksi kan punya seksi-seksi. Punya inventaris kendaraan, terus tiba-tiba dimutasi jadi tukang kayu, coba gimana? Jadi katakanlah pejabat ya, kepala bagian, kok jadi staf biasa ditempatkan di tukang kayu, bikin kotak lebah, pakai geraji tangan ya, pakai usuk-usuk itu, gimana? Kan dulu belum ada alat itu yang pakai listrik. Nah tiba-tiba suatu saat pada bulan Agustus, awal Agustus ini dari Suryalaya ada pelatihan beternak lebah madu, tepatnya budidaya lebah madu yang diadakan di Pondok Pesantren Suryalaya, yang ditempatkan waktu itu kursusnya di gedung kampus Sukriya IALM, Institut Ilmu Agama Islam Latifah Mubarakah. Itu kalau tidak salah itu 1 minggu, tapi saya tidak masuk di ruangan karena saya kan teknisi lapangan. Oh, tapi ikut berangkat ke IALM setelah di sana 1 minggu, hari-hari terakhir kursus, kemudian ada survei ke lapangan. Jadi semua peserta naik bis Aladin dibawa ke lapangan Madu Pramuka Jawa Tengah. Waktu itu Apiari Pramuka ya, 93. Iya. Apiari Pramuka Jawa Tengah.
Terus dibawa lokasinya di Kecamatan Bate Alit, Jepara. Jepara. Itu tahun 93 ya? 93 Agustus ya. Agustus. Nah, tanggal tepatnya saya lupa. Ya, pokoknya ke sana, tapi awal-awal Agustus. Terus dari Jepara, saya kan masih di lapangan tuh, nunggu lebah. Nah, kemudian kan hanya 1 hari kembali ke Suralaya, rombongan tadi. Nah, sebelumnya saya sudah dikasih tahu sama pimpinan. Pimpinan itu waktu itu Pak Ade Abdul Rozak, sarjana ekonomi. Ade Rozak, sarjana ekonomi. Itu kan orang Tasik, asli Tasik Malaya. Yang nantinya jadi ikhwan ya. Nantinya. Nah, itu saya, Kairi, ini mohon maaf nanti Kairi ikut ke Suralaya untuk membimbing para peserta ini kelanjutannya selama 1 bulan. 1 bulan harus di Suralaya. Nah, akhirnya saya ikut rombongan tadi yang 1 bis dari Jepara, mampir Gringsing dulu, nyamper saya, kembali ke Suralaya. Sebenarnya kan sebelumnya 1 pekan tuh kan ya? Iya. Ini sekarang 1 bulan. Iya. 1 pekan usai ya, di ruangan. Ini berarti babak kedua. Lanjutan. Masih bulan Agustus. Masih bulan Agustus saya ke sana. Terus di sana 3 hari saya, sebab kalau waktu dari Gringsing sebelum saya berangkat, itu kan di situ sudah ada ikhwan. Di Gringsing? Sudah ikhwan, tapi hanya beberapa orang. Itu ikhwan-ikhwannya itu rata-rata tukang kuli bangunan. Yang ikut di Jakarta, ikut Pak siapa itu yang orang India ya. India? Iya, di Kayu Putih. Oh. Sudah almarhum. Iya. Nah, itu banyak kan anak buahnya Pak itu. Iya. Saya lupa juga. Iya, saya juga lupa namanya. Tapi wajahnya saya masih ingat. Nah, itu kemudian beliau kan ditalkin oleh Pak Ajukan Kawas waktu itu ya. Nah, waktu itu. Ya, itu ikhwan-ikhwan yang telah ditalkin Pak Kawas yang di Gringsing, kan sering pulang pergi ke Jakarta, pulang kampung gitu ya. Itu terus pesen Mas Heri, nanti kalau sudah sampai Suralaya, Pak Heri kan lagi stres. Minta didoakan saja. Saya minta supaya hati saya tentram. Gitu. Ya, nggak ngomong talkin apa-apa, pokoknya minta didoakan supaya hati jadi tentram. Waktu itu kan stres ya. Karena dipindah dari dari Kabak jadi kayu. Staff lagi. Staff biasa. Kalau semumet ya. Iya, terus sana 3 hari kemudian saya waktu itu ditempatkan, ada rumah kosong di depan rumah Pak Zainal Abidin Anwar. Iya. Itu ada kolam ikan di situ ada rumah berdinding bambu. Saya tidur di situ. Kemudian waktu itu pas malam Rabu tanggal 11 Agustus hari ya. Malam Rabu tanggal 11 Agustus ada tamu dari Surabaya, ikhwan, mengantarkan mau talkin. Itu namanya Pak Mayor Serma ya. Bintang 4 4 Jilengan ya, 4 kuning. Serma TNI Angkatan Laut Purnawirawan Sungkono. Pas tidurnya bareng sama saya di rumah itu. Beliau 2 orang, saya 1 orang. Akhirnya ranjangnya hanya 1 yang untuk tidur saya. Pak Sungkono, Pak silakan tidur. Terus ngobrol-ngobrol. Pak, saya besok mau ikut menghadap Abah. Nggak tahu talkin. Gitu, saya kan pesannya mau minta doa supaya hatinya supaya nggak stres, tentram ya. Gitu. Baik kalau begitu kan dia idenya wah kamu kan kalau cerita tahu Pak Sungkono itu tahu kalau saya nggak pernah sholat kan. Oh gitu. Iya, tahu. Ya situ soal ikut-ikutan aja. Ya akhirnya saya sebisa mungkin malam itu juga itu. Malam Rabu ya. Saya enggak tidur. Jam 2 saya mandi ke masjid.
sholat tahajud lah kalau istilah sekarang. Sebisanya sedenggang-jengking apa paling Fatihah kudu aja ya. Apa itu surat Ikhlas kata pokoknya kudu tahunya lah. Iya. Ya kuliah guru sampai menjelang subuh. Subuh terus mandi lagi. Sholat subuh berjamaah, zikir ya saya nggak ikut dia ya, ya paling la ilaha illallah saya kan tengok nonton kiri kok, waduh, Allah ya kan, aneh ya, itu. Nah, terus subuh selesai, terus ada pengumuman di masjid yang mau talqin diharap masuk madrasah, gitu kan, masuklah termasuk Pasungkono ya, Pasungkono ada orang, terus ada orang sana kelihatannya orang kampung sana. Nah, begitu duduk, apa kan belum keluar, masih di madrasah ya, masih di dalam, iya. Masih begitu keluar pintu kan sambil masya Allah, kan bercahaya tuh ya, wajahnya bercahaya sih, masya Allah. Mohon maaf ya, saya kalau ingat sedih bahagia, cuma dengan apa? Karena saya dulu nggak pernah sholat. Baru sholat, alif fatah saya nggak tahu. Bersyukur sama Allah. Terus sambil Itu pas beliau keluar dari madrasah menuju masjid ingin talqin zikir ya, menyampaikan talqin zikir ya. Enggak, saya di madrasah nggak di masjid. Di madrasah. Iya, dari masjid madrasah. ke rumah. Berarti apa dari dalam ya? Dari dalam tuh ya, ada ruang dalam tuh. Keluar, percaya, ya Allah. Saya debak. Saya nggak tahu apa itu mursyid apa nggak tahu. Sholat tahunya ya kiai ya. Kiai sesepuh pondok pesantren Suraya hanya tahunya itu. Nggak tahu itu mursyid apa waliullah kan nggak tahu. Tapi saya baca wah ini bisa baca batin orang ya. Gitu terus sebelum Abah keluar kan tuh disuguhi kopi tuh. Minuman kopi. Cangkir kopi. Dari beberapa kopi yang saya lihat itu nggak ada busanya. Nah, punya saya ke busanya ada busanya sendiri. Saya kan sering meraba-raba gitu ya. Kok aneh? Yang sekian belas nggak ada busanya. Kopi saya ada busanya tuh di cangkirnya. Padahal itu kopinya Nescafe loh. Kan nggak ada busanya. Punya saya apa yang harus terjadi saya terjadilah gitu ya saya. Ya karena saya kan mintanya bukan talqin ya. Ya, mintanya doa. Saya nggak tahu kalau itu talqin ya. Apa itu talqin? Nah akhirnya sudah terus diceramaikan, ceramai panjang lebar. Pokoknya kita harus menyerah kepada Allah ya. Kita milik Allah. Mau kemana lagi gitu apa? Mau kemana lagi kalau tidak bersandar kepada Allah? Kita milik Allah, hidup kita milik Allah, semua milik Allah. Harus mana? Mau cari siapa lagi kalau bukan cari Tuhan Allah gitu. Terus lama-lama terus mulai talqin, baca syahadat dan sebagainya seterusnya talqin. Nah, terus mulai ya Kopi. Jar dulu. Jahar kopi. Yang tiga ya. Angka la ilaha illallah. Tarik lagi ke bawah kan? Ya. Tahan. Ilaha kanan. Illallah kiri masukkan. La ilaha illallah sayyiduna terus kan berdoa. Nah, terus itu disebut Thariqat Qadiriyah gitu ya. Seingat saya gitu loh. Gitu. Nah, nanti ada zikirnya ada dua yaitu zikir sir kopi. Ini setelah ini terus ceramah lagi. Ya, sebelumnya tadi ini harus diamalkan yang jahar minimal 165 minimal. Kalau paling tidak gitu ya, paling tidak 165 setelah sholat fardu atau sholat sunnah. Saya ya diam ya mantuk aja ya. Tapi enak tadinya sudah diisi 3 itu. Rasanya dadanya agak loh. Agak adem. Plong ya. Plong terus mulai yang kedua yang itu yang kopi. Zikir kopi. Terus coba tangannya diletakkan di susuk kiri 2 jari kan gini. Semua pegang puting di bawah 2 jari di bawah puting susuk kiri. Iya, saya nggak tahu itu latifah kali ya. Pokoknya 2 jari susuk bawah susuk kiri. Pegang, saya pegang. Terus mulai ya pejam mata, lidah
tekuk ke Lipat atas, langit-langit. ya, tahan napas, ya squat-nya, ikuti apa gitu kan, terus, ya kan, Diketuk ya, oke. ya. Terus tuh, begitu ketuk, apa kan sambil ceramah juga, jangan dikira di sini tidak kelihatan semua kulit, wah saya gembor, wah, gitu ya. Saya kebetulan kan 1 meter di depan Abah persis, jadi saya langsung nubruk pangku Abah loh. Ke apa? Kaki Iya beliau. nih, iya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Teriak-teriak terus apa? Sudah, nggak usah keras-keras. Turun saya langsung. Akhirnya nggak keras lagi. Astagfirullahaladzim. Dan terus kan mundur. Mundur. Udah. Jadi apa? Saya bukan hanya karena tahu dosanya. Ini nun sewu ya, muka saya itu kayak terang depannya loh. Wah terang, ini merah. Di pelabuhan mata ini merah. Merah. Terus setelah itu sekian bulan-bulan saya kan cari-cari. Kasih apa ini ya bikin merah depan apa itu. Nah, akhirnya udah gitu ya. Udah selesai, amalkan dengan baik gitu kan. Akhirnya kan saya pulang biasa setiap hari. Iya. Saya nggak berhenti gini. Pakai korek api itu, tas lentik itu, tok terus sambil jalan sambil makan, tok selancar sendiri gitu, tok terus. Nah, kalau pagi kan membina itu ternak di kebun ya, nah sampai sore jemaah. Nanti kalau mau ke sana kan bebas. Nah, saya terus kan nggak bisa baca Arab, tapi kebetulan di situ kan ada ukudul cuman. Kan ada 2 bahasa itu, yang Latin sama Arab. Saya baca aja itu. Ini jujur ya, iya jujur saya nggak ngapus saya kan bukan ustadz, bukan apa-apa. Buka terus habis maghrib selesai, kembali kan saya nunggu, saya coba baca-baca, nggak bisa baca-baca. Nanti habis selesai pulang, habis makan, terus saya khotamah diri coba sebisanya. Iya, walaupun gradul ya. Enak kan limat. Sampai ketemu manakib waktu sekali di situ 1 bulan di sana. Karena 1 bulan ya. Ya 1 bulan ketemu manakib. Yang luar biasa itu. Ya saya tidak bisa sholat di dalam masjid, cuma di emperan itu loh. Masih mending daripada yang di pelataran. Itu waktu talqin yang pertama itu berapa orang Mbah yang di madrasah selain Mbah sama Pak Sutono? Belasan ya. Iya, tapi nggak ada 20 lah. Oh gitu. Belasan, Beliau dengan campur ya Sunda bahasa Indonesia ya biasanya. Iya, karena dari Surabaya ke Jawa itu. Terus kan ada Pak Soekarno kan bawa orang Kejawen, yang mau masuk Islam, talqin. Iya. Yang Kejawen sebareng sama saya. Terus yang lain katanya ibu-ibu dari kampung kelihatannya Sunda, makanya bahasanya dicampur, ada Jawa, ada Sunda, ada Indonesia. Apa kan bisa Jawa, kadang-kadang saya nggih turun, Mbak. Nggih, sami-sami. Jadi itu sebulan puas ya? Puas. Maksudnya di Suryalaya beliau juga masih ada, masih sehat, masih aktivitas fisik juga nggak ada kendala lah katakan. Jadi pergi ngurus ternak madu. Bisa pagi apa sowan dulu ke Pangarsaba? Bisa hari-hari apa tuh sowan ke Pangarsaba selama di saya sana? sering ketemu di kalau ada sempat kan berjemur di depan tuh. Gimana di tuh? depan pintu tuh ya. Ya paling ya assalamualaikum gitu ya. Waktu itu kan saya umurnya 33 tahun. Iya masih gagah. Lumayan lah. Masih emosi saya juga masih tinggi ya. Masih tinggi. Terus suatu saat saya kan tahu para peserta saya kasih ngomong, saya udah pernah saya talqin gini-gini. Itu peserta kan dari dosen-dosen ILM, ajengan-ajengan ya. Di antaranya itu kan ada Pak Sandisi, Dokter Sandisi. Waktu itu masih kepala sekolah, belum wakil talqin kan. Wah, Dokter Yusuf Hamzah, Aspri. Ya, Aspri beliau itu ya. Terus Pak Zainal Abidin Anwar, sudah wakil talqin. Terus putranya Dokter Stoto. Terus ada Dokter Randes Haris Suparja, Ustadz sana. Terus guru-guru MTS. Luar biasa nih para wakil talqin sama calon wakil talqin diajar sama. Ya itu di ruangan kan, di ruangan. Saya kata di ruangan. Karena masalah ternak madu Mbak Heri yang paling tahu. Dan satu saya banyak wis sampai kesan satu dari Putra Abah itu Akankan, Ajikankan waktu itu kan lihat lebah. Saya pandu, terus beliaunya kan disengat. Saya bilang nyekat nggak? Enggak Kak. Ternyata beliau disengat.
Sengat tangannya kalau tidak salah ya, lengannya. Terus beliau itu langsung ngobati dengan gini. Ini dipadaran ke langit-langit. Tepat langit-langit Lak-lakan yang ditekuk lidah itu waktu dia, terus tempelkan ke yang digigit, yang disengat itu. Iya, terus saya pelajari. Akhirnya saya ikuti itu. Kan doanya Allahumma yassa'ib wal amrod. Ternyata itu obatnya ya. Gitu. Sampai sekarang saya pakai. Padahal Mbah juga baru tahu ya bahwa kalau kesana sangat Iya baru tahu dari kan itu. Padahal berpuluh-puluh tahun ngurusin lebah. Iya tapi kan nggak pakai ini, pakainya asap itu diangetin pakai api. Tapi ini manjur Mbak begini. Manjur. Tapi kan saya belum tahu doanya. Tambahannya baru ini baru apa? Iya, sana atas. Termasuk begitu saya tambah Allahumma yassa'ib wal amrod paling nggak 3 kali lebih manjur. Oh gitu. Ya. Ini mudah-mudahan para ikhwan bisa ya. Amin ambil pembelajaran hikmahnya ya, lah. Dari sini. Itu saya pegang sampai sekarang. Ya saya terima kasih sama Pak Akan ya. Nah itu selama 1 bulan. Ya. Terus setelah 1 bulan itu kemana Mbah? Balik lagi aktivitas biasa ke? Belum. Nanti masih banyak pengalaman di situ. Boleh lanjut. Ya. Jadi sebelum saya pulang kan saya harus ngumpulkan buku-buku ini. Buku-buku apa tuh? Ya. Itu sudah dikasih sama para ikhwan nih. Ada buku sholat lengkap. Oke. Tuntunan sholat sunnah. Maaf saya kan nggak boleh sholat ya. Sholat lengkap. Terus ada yang ngasih buku Dinul Islam. Ada yang ngasih Quran dari madrasah ada Quran nih. Quran itu peninggalan ibu sepuh 40 hari ibu sepuh. Bukan. Yeah. Qurannya masih sampai sekarang. Terus ada yang ngasih sajadah. Terus dari abang ngasih sarung. Ya. Sarung. Alhamdulillah sarung. Itu terus beli lagi saya nambah. Begitu kan itu di atas di makam atas kan ada kios kecil tuh. Kios buku. Kios kitab ya. Yang orang situ yang jual. Terus abah waktu itu lagi berjemur di depan rumah, saya di atas. Saya coba assalamualaikum Mbah. Saya mau beli buku gitu. Tapi dari hati ya. Buku yang mana yang saya harus beli? Saya bentar terus Al-Hikam gitu. Saya ambil Al-Hikam. Hikam itu loh yang terjemahan dari Salim Bahres. Ya kan itu terjemahan itu. Terjemahan ya? Iya terjemahan. Dari Askandari tapi kan terjemahan. Iya. Ya itu. Terus buku nambah aku terjemahan. Terus akhirnya habis itu dapat buku kecil itu panduannya untuk inabah. Iya. Yang jam 2 mandi gitu loh. Iya, itu saya ikuti. Mandi sholat apa saya ikuti. Masih di Tasik Surabaya. Masih di situ. Masih. Jadi tadinya nggak pernah ingin sholat. Kenapa bisa sampai 180 derajat gitu ya? Makanya saya bilang sama sana, saya kok bisa gini ya. Alhamdulillah Mas Heri dapat hidayah dari Allah. Gitu ya. Saya berbalik ya bisa. Iya. Sampai saya coba pengen nggak sholat wajib yang 5 waktu dong. Pengen berhenti coba tak libur, nggak bisa. Di Tasik juga Mas itu ya? Iya panas. Sampai pulang dari sana nggak bisa. Mau nggak sholat gitu ya, mau tidur gitu misalnya subuh dilewatin nggak bisa. Panas badannya. Dulu sih biasa aja ya. Dulunya boro-boro enak aja tidur. Ini bangun jam 7 gitu ya. Langsung kerja. Udah bisa. Sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah meninggalkan yang 5 waktu, apalagi yang sunah-sunah ya. Ya walaupun tidak istiqomah belum lah. Tapi ya alhamdulillah masih bisa bisa melek malam lah. Jam 2 bangun mandi masih. Ini bukan pamer ini tuh. Karena hasil talqin. Dan hasil sebulan sebenarnya di sana tuh khalwat. Bisa jadi. Tapi ya jam 2 saya mandi sana. Nah, sampai kadang dikerjain sama itu loh mantan-mantan yang dari Inabah. Sebelum mandi dia kan mandi nyemplung kolam itu, bak mandi. Kan sabun dulu itu. Iya. Masa Allah saya ngurus sabun dulu kan. Air baru. Ya lama akhirnya harusnya jam 2 lewat kan. Ngisi bak dulu. Ini bekas narkoba ini mandinya nyemplung langsung. Jadi sabunnya di situ kan. Mana bisa untuk mandi. Mbak nanti ini mic-nya biar enggak ini persis di sini ya. Suara kita. Baik. Nah gitu. Terus terkait tadi ya. Hubungan. Terus suatu ketika ada tamu dari Kalimantan Selatan kalau salah. Terus diajak mau makan-makan bersama di tempat lebah.
Lebahnya waktu itu dekat dengan Pak Sandisi. Oh, oke. Ada kolam ikan. Iya. Udah di situ di Ceping. Iya, saya tahu. Sebelahnya Iya. istal kuda, kandang kuda. Karena punya ada kayak ada saung yang ini, terus ada kolam agak luas gitu ya. Iya, di situ. Iya. Lesian ya pakai tikar. Abah terus tamu dari Kalimantan. Terus biasa ya melayani makanan itu yang orang dapur. Mbak Heri ngelayanin situ ya? Enggak, saya di situ kan. Ikut gabung karena kan lebahnya di situ. Betul. Jadi tamu itu kan lihat lebah juga, makan bareng. Gitu. Terus gini, begitu tamu itu belum makan nih, lihat lebah dulu. Gimana nyengat enggak? Enggak lah, saya begitu. Nah itu sih punya anak kecil perempuan, umurnya 7 tahun lah. Insya Allah gitu. Saya tahu ini mesti pinjaman dari Abah. Maksudnya mesti bukan suaranya kecil ini. Gitu. Mesti Abah pinjam suaranya. Karena apa itu spontan anak itu. Gak mungkin anak segitu berani sama saya gitu. Alhamdulillah ini Abah. Oke. Iya, Abah kan duduk di bawah di. Iya. Di tikar. Ini rupanya agak ke atas tanahnya. Nah, Abah kan tetap tawajuh. Udah makan bareng. Ya makan, setelah makan nun sewu ya. Mungkin kurang ajar atau enggak. Begitu Abu pulang, kan ada sisa makanan dan minuman nih. Beliau kan cangkir muk plastik atau kaleng. Iya, Gede ya. Oh iya. Oke, yang model dulu ya. Muk kaleng dulu gitu ya. Air putih. Nah, terus saya izin sama ininya yang ngerawat makanannya, yang kemas-kemas. Nih, Mang, ini sisanya apa? Boleh ya, saya ambil. Oh boleh. Bismillah, saya buka tutupnya. Masih ada sedikit tuh. Ya berapa tetes dah. Terus saya campurin ke air gelas saya nih. Bismillahirrahmanirrahim, barokah dari Abah ya. Alhamdulillah. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, kurang ajar udah pokoknya itu. Enggak. Saya pun kalau itu begitu juga. Gitu ya. Bekas makannya mungkin. Itu minum kalau makanan sudah bareng. Nah, menunya kok sama ya. Air nih bukan dari itu sampai sana. Begitu selesai kan 1 bulan selesai pulang, saya pamit, saya posisi setengah berdiri, dengkulnya saya bawa, berdiri, cuma 4. Abah lagi berdiri, ya. Mbak Heri posisi boleh diperhatikan, nggak usah ya. Nggak usah, maksudnya agak sedikit ini, berlutut gitu. Ya lututnya saya taruh di bawah, jadi aku berdiri. Oke, ngerti. Gitu ya. Nah, Mbah, ingin pamit. Mohon maaf, selama saya di sini. Untuk lebah ini mungkin saya banyak gagalnya ya karena lebahnya kan banyak kabur tuh. Lebah lokal ya banyak kabur. Diam ya, mohon maaf, dan seterusnya untuk saya lanjutnya bagaimana. Tapi batin saya, kan saya baca buku wakil-wakil talqin itu. Di Pekalongan ada Kiai Haji Jahri Anwar. Maksudnya saya pernah baca di Miftahul Sudur, itu kalau satu latifah sudah menetap istiqomah, kan terus ditalqiankan lagi oleh gurunya. Ya, oleh gurunya ya. Nah, kemudian setelah menetap istiqomah ditalqian lagi latifah oleh gurunya. Nah, itu saya baca. Kan saya alasannya itu. Saya harus bagaimana? Maksudnya saya mau meneruskan naik latifahnya di wakil talqin. Begini. Di sini saja yang sudah terorganisir. Kan bijaksana. Saya paham kan? Berarti saya nggak boleh kemana-mana, harus kembali ke Surelaya. Gitu ya. Ya, akhirnya 1 tahun, 2 tahun saya kembali ke sana. Bah, saya mau naikkan latifah, ya, naikkan. Di sama Abah ditalqin langsung. Iya dah. Itu dengan rombongan atau berdua aja? Kadang diikutan bareng, kadang semua berdua. Yang berkesan itu talqin yang latifah yang ke-6 bareng, tapi bukan kayak yang lain. Saya bisa dipraktekkan. Boleh. Nah, cuma digini-gini sama Abah. Di sini latifah sini. Iya, cuma segini. Sudah gitu. Makanya saya sini agak kayak ada jidetan ya. Iya. Mungkin bekas tangan dia. Iya. Gini. Udah. Dari tahun 6 dari latifah 1 ke 6 berjalan 17 tahun. 17 tahun ya. 16 sampai 17 tahun. Baru mencapai latifah 7. 6. Oke. Nah, setelah 7 beliau sudah enggak ada.
Meninggal. Kayaknya 7-nya sudah otomatis Iya. ngisi. Penuh terus sendiri kayaknya gitu. Apa ini Mbah selama ini kan cukup panjang ya, dari tahun 93 ya. Iya. Nah, itu kan cukup panjang perjalanan. Iya. Ada nggak pengalaman berinteraksi dengan pangarsa Abah yang sangat berkesan selain tadi yang diceritakan? Iya gini, kalau kesannya begini, saya sering kontak batin sama Abah, komunikasi lewat batin, selalu nyambung. Ya, sampai saya pernah membaca, saya ngetes gini loh, kalau Abah mursyid betul, ya gini loh, yang nantinya saya tes kali lain ya, betul. Saya pernah kan baca buku tasawuf, bisa untuk ngaca siapa diri saya. Saya kacakan kepada Abah, siapa sebetulnya saya izin dulu sama Abah, sebatin. Karena waktu itu bareng mau talqin ya, tapi saya di belakang karena saya nggak niat ikut talqin. Abah, maaf saya mau ngaca siapa diri saya. Tapi saya nggak ngomong kalau Abah mursyid, enggak. Itu kontak batin lah ya. Iya, kontak batin. Begitu terus, apa kan terus ceramah sebelum talqin. Sama, terus saya tatap dengan hobi terus. Iya bisa. Wajah saya bukan kayak manusia. Kayak setan dia. Bukan wajah saya. Stop. Udah selesai. Kembali lagi wajah Abah semula. Itulah wajah saya. Makanya saya kadang-kadang nangis ini. Gitu. Nah sampai akhirnya yang ngaku-ngaku mursyid itu saya tes gitu nggak bisa. Operasi bukan. Bisa nggak saya juga bercermin ke sana gitu ya? Saya bisa ini enggak. Nah, padahal saya mah pernah duduk begini. Betul. Pernah makan bareng sama beliau. Ya, pas masih di Ambarawa, pas datang di Ambarawa. Dan sampai sekarang pun setelah beliau tiada, tetap masih nyambung. Jadi setelah beliau wafat pun Mbah Heri ini masih sangat merasakan bimbingan. Masih. Termasuk waktu yang COVID itu ya. Nah, waktu COVID gimana tuh waktu COVID? Waktu COVID saya selalu dibimbing ayo sholat malam. Gimana Mbah ceritanya Mbah? Ya pokoknya kalau jam-jam itu jam 3 ya, enggak jam 2 sih, jam 3. Ini Mbah lagi di rumah sakit perawatan COVID. COVID. Okay. Saya kan karena COVID di rumah sakit Ambarawa itu kan 27 hari. 27 hari. Iya. Oke. Kan cukup lama. Yang lain 14 hari kan selesai atau pulang. Saya kan diperpanjang satu paket lagi sampai kedua, 14 hari kedua sampai dari 28-nya kan saya pulang. Nah, jadi gimana tuh? Selama situ saya kan tetap sholat, tetap zikir walaupun ada oksigen, tangan di diinfus segala macam. Infus gampang tuh. Posisi di kasur lah ya. Infus bisa dibawa, oksigen langsung bisa dipasang. Sambil duduk tetap saya sholat 5 waktu, tetap rawatib, tetap zikirnya tidak kurang dari 165. Ya, minimal kepala 3 lah, 3 4 itu. Ya, terus khotaman tetap sendirian apa kayak situ? Iya sendirian, ngerompet sendirian. Nah, nanti kalau pas malam-malam itu kan saya ngelilir. Ada kelilir, tawajuh. Sholat malam. Sholat. Beliau bangunin? Iya, sampai kadang kalau saya ketiduran ditepuk ini. Astagfirullahaladzim. Ya bah, langsung saya langsung kamar mandi. Langsung kamar mandi, wudu. Langsung sholat malam. Nah, waktu sampai pas itu Lailatul Qadar ya. Waktu itu kan bulan puasa. Oh, gimana tuh? Saya kan waktu saya sakit bulan kan puasa, ya. Bulan puasa. Bulan saya Ramadan kan enggak menemui hari raya di luar rumah sakit. Ya, di rumah sakit hari raya tetap saya masih diinfus. Gimana tuh tahu itu Lailatul Qadar? Ini tanggal sekian ya. Tapi setelah kayaknya sudah nggak bukan Lailatul Qadar, ya udah nggak datang lagi ya, Bah. Oh, gitu. Oh, berarti ini tanggal-tanggal inilah yang tadi Abah ayo sholat. Nah, terus besoknya lagi, ayo mau ikut sholat lagi ya? Enggak, Abah. Udah, saya sholat di sini aja. Kan diajak, ayo sholat bersama Abah kan gitu. Nah, walaupun saya sholat di situ, ya subhanallah. Situ. Masya Allah. Alhamdulillah nih luar biasa nih Mbah Heri nih. Amin. Alhamdulillah. Jadi memang dengan berkarya di Lebah ya, yang sekarang menjadi Madu Pramuka. Itulah wasilah bertemu pangarsa Abah ya. Amin. Sampai
pertama 1 pekan, ada kayak semacam seminar, ada pendidikan, akhirnya malah dicemplungin 1 bulan, justru itu karunia terbesar. Halwat bisa jumpa pengusaha gitu, Abah masih sehat begitu. Iya, alhamdulillah gitu ya Kak Ustaz dan iya, dan nanti setelah kembali ke Gringsing kan terus saya bergabung. Gabung Ivan-Ivannya sudah ada. Ayo, taman waktu itu kan sampai ke rumah-rumah tuh, giliran rumah, taman bareng. Tapi kalau manakib belum. Manakibnya gabung ikut ke Pekalongan. Waktu itu ketua YSB, Yayasan Sarbe Baktinya, Pak itu Pak Nasirin. Pak Nasirin, Pak Nasirin Eza, sarjana hukum. Ya, beliau kan advokat ya. Iya. Nah, Pak Nasirin. Beliau. Jadi akhirnya kenal dengan Pak Haji Jamil ya dari situ. Iya. Ya, dari Pak Mus, Pak Haji Jamil itu kan awalnya ke Pak Nasirin dulu. Betul. Besok nih kita ke Pak Haji Jamil. Iya. Pak Haji dulu. Kemudian pernah manakib di Gringsing, coba saya dengan Ivan di sana, ayo bareng-bareng. Waktu itu masih banyak, lebih dari 40 orang waktu tahun-tahun itu loh. Iya. Setelah itu pada pecah-pecah, nggak tahu. Iya. Ini kan Gringsing kayak waktu saya nemeni Pak Wafi itu kan malam-malam tuh kan itu di Gringsing tuh. Itu masih generasi baru. Iya, yang tua terus dan hilang gitu. Yang seangkatan saya masih. Ya ada 1-2 masih Iya. Masih eksis mengikuti. Ada. Iya. Masih. Terus bergabung di situ. Iya. Terus saya selalu wirawiri ke Tasik bawa teman gitu. Talkin. Termasuk ini dong sering bawa madu dong ke Pangarsabah ya. Ya begitulah kira-kira. Ada nggak kisah? Mungkin ngasih buah tangan sama guru itu suatu kenikmatan. Pernah. Gimana? Pernah saya bawa 1 dus isinya 6. Naik bawa kendaraan. Naik bis. Naik bis. Saya kan ketemu di itu pos jaga depan. Ya, pos Kamtib. Berarti naik bus turun di Pamoyanan ya? Iya. Seperti itu. Saya waktu itu masih di toilet. Madu saya di depan. Terus saya dipanggil masih di toilet sama Kamtib. Pak Herman kalau nggak salah. Mas Heri, itu ada apa di depan? Abah sudah duduk di bangku panjang itu di situ. Abah lagi di depan? Pas duduk di situ, waktu saya masuk belum ada. Waktu masuk saya Kamtib belum ada. Terus saya masuk kamar kecil. Madu kan di bawah meja tuh, bawah meja Kamtib. Kan bangunnya panjang tuh. Iya. Bangku ya. Iya, bangku. Padung ya. Iya, kan kadang akeh dulu sering di situ juga tuh. Di situ. Terus saya belum keluar, dipanggil. Belum keluar dari kamar kecil. Dipanggil. Ya sama Pak Herman kalau salah. Kamtib ya. Mas Heri, itu ada apa? Baik, Pak. Terus saya kan sungkem nemuin ke situ. Iya, apa ke situ. Terus terus mandang sedikit ini sama dusnya. Terus mantuk gini 3 kali, nggak tahu mantuk gimana ya. Nah, saya merasa salah. Karena itu madu itu bukan beli di Madu Pramuka loh. Madu beli di luar. Asli. Tapi saya pakai botolnya Madu Pramuka. Nah, seolah batin saya itu dari Pramuka. Dari Abah begitu merasa mendapatkan pembelajaran seperti itu. Iya, saya dapat, waduh saya salah nih. Iya. Bahwa saya lihat iya gitu. Kan saya sudah salah. Asli cuma dari peternak. Saya kemas, pinjem botolnya lah gitu. Madunya kelengkeng gitu ya. Madu kelengkeng. Terus setelah gitu, udah sana cepat hari hampir datang gitu. Mandi dulu, iya Pak. Saya terus naik. Saya ditempatkan di itu rumah yang di atas. Di atas ya. Iya, di atas. Di atas madrasah. Itu. Terus baru paginya ikut talkin naik Latifah. Iya. So, ini kenyang banget nih pengalaman Pak Heri nih. Ya sering, kadang pernah ya. Pas saya kan Gringsing ke Ambarawa lewat Boja tuh, hutan. Saya kenceng nih. Naik motor, biasa naik motor. Pas hujan begitu reda, terus tiba-tiba kurangi kecepatan, Abah nih, kurangi kecepatan, iya Bah, dari 70-60, kurangi dari 40-30, apa itu, pohon jati, pohon jati roboh, malang di jalan, melintangi saya, mungkin kalau saya cepat, saya kerobohan, kena pohonnya, mungkin ya, gitu ya, iya, sebelum sampai sana, sudah kurangi kecepatan. Nah,
Alhamdulillah ya Abah, makasih Abah. Akhirnya kan gak bisa lewat. Dari sana gak bisa lewat, di sini lewat. Akhirnya saya nanti, Mas, ini motor gotong ke sana bareng-bareng, yang sana gotong sini, gantian 5 orang, udah Saling bantu. Saling bantu. Tapi ya sahabat dulu sama Abah lah. Alhamdulillah. 2 kali sama sahabat Abah di perjalanan gitu. Waktu itu Sukorejo mau ke Gringsing. Motor juga. Motor dari lewat Temanggung, Sukorejo, Koleri. Di sebelum Sukorejo pas tikungan diselip anak sekolah. Wes, ya Allah gitu kan saya. Apa bilang, dah nggak usah ngejar, pelan-pelan, kurangi kecepatan. Bener, begitu di tikungan anak sekolah itu jatuh kena oli. Oli pas di tikungan. Iya. Oli tumpah mungkin ya. Oli tumpah. Pagi kan anak sekolah. Itu pas mau manakib juga. Enggak, saya mau kerja. Dari Ambarawa ke Gringsing kan seminggu sekali pulang. Iya. Ya Allah, makasih ya Abah. Kalau nggak bilang kalau saya emosi dikejar terus nggak suruh dikurangi kecepatan, kan saya jatuh juga itu di situ. Tergelincir oli ya. Gitu. Jadi banyak lagi. Masya Allah. Jadi memang pasca beliau wafat pun beliau masih sangat intensif untuk membimbing ya. Masih. Berarti sang hakul yakin ya beliau ini mursyid kamil mukamil Mbah ya. Ya jangan kemana-mana sama beliau. Iya. Terakhir nih Mbah, kira-kira bagaimana Mbah Heri ini melihat sosok Pangarsa Abah? Ya gini, saya dulu kan pernah mengakui beliau bapak saya. Bapak saya. Tapi saya belum tahu bapak rohani ya. Pokoknya bapak saya yang kedua. Saya mohon jadikan anak Abah. Abah, iya gitu. Ya makanya mungkin beliau kan konsisten ya. Kalau bilang iya berarti sampai kapanpun mungkin saya masih. Itu ketika dalam batin atau ketemu langsung? Langsung, enggak pakai surat. Ke surat tertulis ke Pangarsa Abah. Iya, saya sering ngirim surat. Sampai sering surat begitu. Sampai akhirnya karena ada di tukang terus ya, tukang kayu ya, gak lama kan. Setelah talqin kan tetap masih di tukang tuh, semua berubah jadi kepala seksi sengatan lebah dan penyuluhanan itu akan naik nih ke seksi lagi nih. Tapi kalau untuk ke Kabak nggak mungkin karena tidak ada kesempatan yang kedua. Yang nanti kan banyak. Itu ya, sana. Terus akhirnya saya intinya saya ingin wira swasta mandiri gitu. Surat akhirnya Abah balas surat saya yang intinya Abah hanya bisa mendoakan semoga bisa kerja sendiri. Untuk itu saya sertakan doa penunjang untuk diamalkan setiap mau tidur dan setelah zikir sholat fardu. Jadi setelah zikir ada amalan. Ada amalan tambahan. Iya. Boleh sebut amalannya? Boleh silakan. Amalannya ya Hayu, ya Qayyum, ya Qorib, ya Mujib. Ya Hayu, ya Qayyum, ya Qorib, ya Mujib. Terus itu diamalkan sebanyak-banyaknya setelah zikir sholat fardu. Dan sebelum tidur sampai tertidur. Makanya saya kadang-kadang mau tidur mesti wudu. Wudu saya memang baca itu ya. Di samping baca doa mau tidur, kan terus baca itu. Wudu dulu. Setelah baca itu batal lagi, enggak masalah. Pokoknya waktu itu saya baca saya masih keadaan wudu. Itu tahun 96 sampai sekarang masih saya amalkan. Dan masih pegang suratnya ya? Masih, suratnya masih otentik. Bisa kalau beliau kirim satu ada tanda tangan beliau juga gitu? Iya tuh, itu yang kayak kono gitu. Terus bawahnya gitu. Asli. Ya kalau yang ngetik mungkin sekretaris ya. Tapi kalau tanda tangan beliau asli. Kalau nggak salah silakan dicek. Iya asli, Bah ya. Cuma yang itu kan saya fotokopi kan bukan berwarna, logonya aslinya kopnya kan berwarna hijau. Ya syarat aslinya ya. Iya. Boleh jelek? Oh jangan itu dah. Pokoknya jangan dah ya. Apa tuh? Oh ya pengalaman pernah punya pikiran atau yang kurang baik terhadap guru itu gini. Gimana pengalaman itu? Yang gampang aja. Waktu pas habis sholat Isya nggak salah, kan terus salaman sama Abah tuh, pada keliling, ya bukan manakib loh,
Wis sholat seling. Kata Abah kayak gini terus ya kasihannya. Saya salamannya terlalu lama gitu loh. Ini saya lama. Kan mungkin Abah kesel ya. Tapi saya rasanya tenang gitu loh. Kayak bayi itu sama orang tua lagi disusui gitu kan nggak mau diputus. Selama akhirnya Abah gini cuma gitu ya. Tek di tangannya. Tapi rasanya saya dilempar 5 meter lebih loh. Rasanya tek gitu, buk gitu. Padahal saya masih di situ. Wah, akhirnya saya batin. Waduh, apa gitu aja ngelempar saya. Katanya mursyid gitu ya. Gitu. Iya, batin dong. Sambil jalan keluar masjid. Nah, tapi akhirnya ada ini. Ada sesuatu, enggak usah disebut satu ya. Pokoknya jangan jelek aja, jangan jelek. Jelek jangan. Bener jangan. Apa jangan jelek. Kadang saya ngerasani Abah kayak Manaqib misalnya cerita kebaikan Abah sama-sama Ikhwan. Kadang-kadang dikasih kok peringatan. Air, dicepret air mukanya jepret gitu. Padahal nggak ada air, nggak ada hujan, muka saya bisa basah dari mana? Kalau nggak ada apa. Abah kelihatannya ngambil air yang di gelas itu, ya kan suka ada air di gelas putih itu. Begini, pret itu sampai, baru saya kan ada di geringsing, kan di mana kena. Iya. Ketika terlalu berlebihan ya. Iya. Tapi ya ini. Alhamdulillah, ini matur suwun sangat nih Mbak Heri. Iya. Bisa jumpa, bisa silaturahim ke Kendal, bisa belajar banyak sama Mbak Heri. Iya. Insya Allah nih pengalaman ini kan menjadi motivasi, bisa jadi cerita bagi kita teman-teman juga yang lain yang hidup tidak semasa dengan pangarsa Abah. Bagaimana kesantunan beliau, bagaimana cara bimbing beliau, dan bahkan Mbak ini sangat meyakinkan setelah beliau wafat pun justru beliau semakin kuat untuk membimbing murid-muridnya. Iya, seperti itu. Alhamdulillah. Betul. Dan saya pesan untuk yang belum talqin jangan merasa ragu, ya. Dan jangan merasa wah saya kan nggak pernah sholat, nggak pernah tahu huruf Arab. Saya ini contohnya, ya. Saya talqin nggak pernah sholat tadinya, alif bata saya nggak tahu. Ya kalau saya tahu kan belajar kemudian. Iya, betul. Ilmunya nusul. Iya. Toh Abah menerima dan membimbing sampai sekarang. Padahal saya bukan apa-apa. Kata kalau saya dulu ya kadang-kadang agak berandal juga kan. Iya. Biasa. Nur sewu, saya dulu pemabuk waktu masih bujang. Iya. Lebih bagus mantan pemabuk gitu kan. Lebih bagus mantan preman daripada mantan ustadz. Iya, begitu. Jadi jangan khawatir. Wah, saya kan nggak pernah ikut aja talqin aja. Nanti setelah talqin insya Allah ada bimbingan. Dan nanti akan berubah sendiri lah. Amin insyaallah. Terima kasih banyak nih Mbak Heri. Iya. Mudah-mudahan sehat, berkah, dan bisa terus banyak membimbing ikhwan di Kendal khususnya. Geringsing. Geringsing. Iya, Kabupaten Batang. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.